Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Umi harap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik A, subtema 2, pembelajaran 3 tentang manusia dan lingkungan. Disiapkan ya nak buku cetak dan modulnya. Hari ini materi yang dibahas yang pertama yaitu materi IPS, membuat peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Yang kedua, materi bahasa Indonesia, membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Materi yang ketiga, materi PPKN, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Yang pertama yaitu materi IPS, membuat peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Berikut ini adalah sumber daya alam Indonesia yang menjadi sumber pendapatan negara, yaitu ada 7. Yang pertama, tambang emas, tambang batu bara, cadangan gas alam, kekayaan hutan, kekayaan laut, flora dan fauna langka, pertanian dan perkebunan. Nah, berikut ada contoh peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Bisa dilihat di bawahnya ada keterangannya. Ada lingkaran merah, berarti daerah tersebut memiliki sumber daya alam tembaga. Ada yang bentuknya trapesium, ada yang lingkaran kuning. Di situ banyak ya nak, simbol-simbolnya bisa dilihat. Selanjutnya, materi bahasa Indonesia yaitu membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Ide pokok merupakan ide yang mendasari terbangunnya suatu paragraf. Ide ini diletakkan pada kalimat utama. Namun, untuk membangun suatu paragraf yang utuh, dibutuhkan unsur lain di samping kalimat utama, yaitu ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisikan ide penjelas yang fungsinya menjelaskan ide utama atau ide pokok. Dalam karangan narasi yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, tentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, tentukan ide pokok. Dan yang ketiga, tentukan pikiran penjelas. Selanjutnya, ringkasan teks kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, Indonesia memiliki keragaman umat beragama. Ada 6 agama di Indonesia, antara lain ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ringkasan yang kedua, upaya yang dilakukan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama adalah saling menghormati dalam pelaksanaan hari raya berbagai agama. Yang ketiga, bekerja sama untuk terus menjalin komunikasi dengan melakukan dialog antar umat beragama sehingga dapat memperkuat nilai-nilai toleransi. Yang terakhir, kerukunan beragama. Yang pertama ada kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, kerukunan beragama ini harus hafal ya nak. Selanjutnya, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Negara kita memiliki dasar negara yang digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandungnya yaitu tidak ada unsur paksaan dari suatu agama terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nilai yang terkandung kedua, rukun hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandungnya yaitu adanya harkat dan martabat manusia. Lalu adil terhadap sesama umat manusia. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandungnya menumbuhkan rasa cinta dan tanah air dan bangsa.
mampu serta rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandungnya, yang pertama, rakyat merupakan pemegang kedaulatan bangsa. Yang kedua, sadar untuk bermusyawarah dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Untuk sila kelima yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandungnya, mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, sadar agar menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Penugasannya hari ini yaitu latihan soal di modul halaman 48. Sekian materi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Dipelajari kembali buku cetak dan modulnya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.